Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik soleh-soleha, pada hari ini kita akan mempelajari kembali pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 6. Pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari peran Ali bin Abi Thalib setelah masuk Islam sampai poin 2 di alinea kedua. Setelah mendapat jawaban dari Abu Dzar Al-Ghifari, maka dengan senang hati Ali bin Abi Thalib mengantarkan untuk bertemu Rasulullah. Pada hari ini kita akan mempelajari poin D. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Setelah Utsman bin Affan wafat, keadaan kota Madinah sangat menegangkan. Kelompok-kelompok pemberontak masih berkeliaran di Madinah. Mereka menghendaki agar Ali bin Abi Thalib bersedia untuk dibaiat menjadi khalifah. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib menolaknya dengan alasan bahwa masih banyak sahabat yang dulu berjuang dengan Nabi Muhammad SAW yang lebih pantas untuk menjadi khalifah daripadanya. Jadi ketika beliau ditawari untuk menjadi khalifah, beliau merasa masih belum pantas karena masih banyak sahabat lain yang berperang bersama Rasulullah SAW. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib menganggap bahwa pengangkatan khalifah merupakan masalah yang sangat penting. Oleh karena itu masalah ini harus dipecahkan oleh para sahabat yang dahulu berjuang dengan Rasulullah SAW pada saat perang Badar. Mereka itu adalah Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mendengar hal itu, segera kaum muslimin mendatangi Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah, kemudian membawanya untuk ikut membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas sedang berada di luar kota Madinah. Pada tahun 35 Hijriah, Ali bin Abi Thalib dibaiatlah menjadi khalifah oleh kaum muslimin di Masjid Nabawi di Madinah. Kaum muslimin menaruh harapan tinggi agar Ali bin Abi Thalib dapat menyelesaikan berbagai masalah dan dapat memperbaiki keadaan negara di Madinah pada waktu itu. Perjuangan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, karena Khalifah Ali bin Abi Thalib telah diangkat menjadi khalifah pada tahun 35 Hijriah, maka beliau mulai berjuang di dalam pemerintahan pada waktu itu. Satu, dalam bidang pemerintahan. Pada saat Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, umat Islam masih bersatu, kuat, dan kokoh di bawah ikatan tali persaudaraan dalam Islam. Keadaan mulai berubah pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Umat Islam mulai terpengaruh dengan masalah keduniaan. Mereka mulai mengumpulkan dan menyenangi dunia, sehingga mereka serakah. Jadi timbullah keserakahan di dalam hati mereka terhadap harta dan juga kedudukan atau jabatan. Oleh karena itu Khalifah Ali bin Abi Thalib menanggung beban yang sangat berat dalam memimpin kaum muslimin dengan wilayah kekuasaan yang semakin luas, karena Khalifah Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah setelah Utsman bin Affan. Untuk mengatasi hal ini, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil kebijaksanaan sebagai berikut ini. A. Mengganti para gubernur yang dianggap kurang cakap, kurang mampu yang diangkat pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Gubernur-gubernur yang diganti oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dianggap tidak cakap atau tidak mampu dalam memimpin dan tidak disenangi oleh kaum muslimin. Bahkan banyak yang menganggap mereka sebagai penyebab timbulnya pemberontakan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Adapun gubernur yang diangkat oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya adalah satu, Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu gubernur Syria, diganti oleh Sahal bin Hanif. Yang kedua, Abdullah bin Sa'ad
gubernur Mesir diganti oleh Qais bin Thabit. Yang ketiga, Abdullah bin Amr, gubernur Basrah, diganti oleh Usnab bin Hani al-Ansori. Yang terakhir, yang keempat, Abu Musa al-Ash'ari, gubernur Kuwait, diganti oleh Amarah bin Syahab. B. Menarik kembali tanah atau kekayaan milik negara. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, banyak para pejabat yang menguasai kekayaan negara. Bahkan banyak di antara mereka yang bergelimang harta. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, semua harta yang dianggap milik negara ditarik kembali dan menjadi Baitul Mal sebagai kekayaan negara. Nah, di antara kebijakan-kebijakan inilah yang menimbulkan perselisihan pada masa kepemimpinan dari Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, kebijakan memindahkan ibu kota pemerintahan dari kota Madinah ke Kufah. 2. Dalam bidang bahasa. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, wilayah kekuasaan Islam telah melampaui sungai Efrat, Tigris, dan Amu Daryah, bahkan sampai Indus. Akibat luasnya wilayah kekuasaan Islam dan banyaknya masyarakat yang bukan berasal dari masyarakat Arab, banyak ditemukan kesalahan dalam membaca teks Al-Quran atau hadis sebagai sumber hukum Islam. Oleh karena itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abul Aswad Ad-Duali untuk memberikan tanda baca dan mengarang kitab pokok-pokok ilmu nahwu. Dengan demikian, kaum muslimin yang bukan berasal dari Arab mampu membaca dan mempelajari Al-Quran dan hadis dengan baik. Kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib menarik kembali harta kekayaan dan tanah milik negara serta mengganti gubernur-gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan ini menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Ada yang mendukung dan ada yang menolak kebijakan tersebut. Akibatnya umat Islam terpecah menjadi 3 golongan. Nah, karena kebijakan Ali bin Abi Thalib menarik tanah milik negara yang dikuasai oleh penguasa gubernur pada itu dan mengganti gubernur yang tidak mampu memimpin, ini menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam pada waktu itu sehingga terpecah menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan Ali bin Abi Thalib, yaitu orang-orang yang setia kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, golongan Muawiyah, yaitu orang-orang yang menolak pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Mereka mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Nomor 3, golongan Aisyah, yaitu mereka yang tidak setuju Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Golongan ini didukung oleh Tolha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Akibat perpecahan umat Islam menjadi beberapa golongan, maka terjadilah perang saudara di antara kaum muslimin. Perang saudara yang terjadi pada saat itu adalah perang Jamal, perang Siffin, dan perang Nahrawan. Baik Ananda sekalian, demikian materi pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Sebelum kita akhiri, mari kita doa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.